Untuk memulai ibadah kita pada saat hari ini, di hari Minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Kembali kami boleh bertemu Bapa lewat ibadah kami pada saat hari ini, walaupun lewat online. Tuhan yang baik, atas kasih karunia Tuhanlah kami boleh bertemu sapa lewat ibadah kami pada saat hari ini. Tuhan, kami mau berdoa buat semua adik-adik sekolah minggu kami yang pada saat hari ini siap sedia menyediakan waktu dirinya, pribadinya untuk Tuhan. Temani kami Tuhan dalam ibadah kami buka hati dan jiwa kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada saat hari ini. Termulialah nama Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan lewat ibadah kami. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga buat anak-anakku sekolah Minggu, jemaat khusus GKP Kisaran yang ada sekarang di rumah ya. Ada bersama dengan orang tua semua. Nah, selamat hari Minggu dan selamat sukacita untuk kita pada Minggu hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, pada hari Minggu ini saya ingin memperkenalkan diri kepada anak-anakku sekolah minggu semua. Ya, karena kita tidak bisa ke gereja karena pandemi COVID-19 ini, tapi kita tetap sukacita ya. Nah, saya pendeta yang baru di tengah-tengah jemaat kita GKP Jemaat Khusus Kisaran ini. Saya pendeta Samosir yang baru ditempatkan di sini. Dan ibu di rumah, Inang yang saya cintai, Boru Simanungkali. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan saya bersyukur walaupun kita dari tempat kita masing-masing dan guru-guru sekolah minggu dari gereja ini, kita diberkati oleh Tuhan untuk bisa tetap belajar tentang firman Tuhan melalui kebaktian sekolah minggu ini. Dan melalui apa yang telah Tuhan berikan sebagai satu sukacita bagi kita, walaupun secara daring ya, berjauhan antara guru sekolah minggu dengan anak sekolah minggu, tapi kita tetap diberkati di dalam firman Tuhan. Terima kasih dan mari nanti kita mengikuti kebaktian sekolah minggu ini sampai akhir di dalam sukacita. Amin. Sudah
7. Jangan berzina. Baiklah adik-adik, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa dan mengucapkan doanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman asli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita kembali berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan sehingga kami masih boleh beribadah, memuji memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan jiwa kami. Biar kiranya kami beroleh kebijaksanaan. Kami boleh memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dan Tuhan juga yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, saat ini kami berdoa, membawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu saudara-saudari kami dimanapun saat ini berada yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Apapun penyakit yang mereka derita, terkhusus mungkin saat ini ada yang menderita sakit COVID-19 Tuhan, yang saat ini masih tetap ada di negeri kami ini. Kami percaya Tuhan, jika Engkau kehendaki, Tuhan memberkati setiap obat yang diminum, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sakit boleh kembali pulih, sehat seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, kondisi negara kami saat ini, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan berikan kami kesempatan. Tuhan pulihkan Tuhan segera negara kami ini, agar kiranya kami boleh kembali beraktivitas seperti dulu sebelum COVID ini melanda Tuhan. Kami merindukan masa-masa ketika kami boleh saling bertegur sapa, kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kasihanilah kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau pulihkan negara kami ini sembuh pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendoakan juga seluruh jemaat-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang kesulitan ekonomi akibat pengaruh COVID-19 ini Tuhan, yang kehilangan pekerjaan atau mungkin mendapatkan potongan-potongan upah sehingga kekurangan dalam hal keuangan.
Kami percaya Tuhan, jika Engkau turut campur dalam kehidupan kami, segala kebutuhan kami Tuhan Engkau pasti akan cukupkan. Sedangkan burung yang tidak menabur Engkau beri makan, sedangkan bunga yang tidak memintal Engkau buat begitu indahnya. Apalagi kami orang-orang yang begitu Engkau kasihi anak-anak-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami, mulai dari yang terkecil, yang belum sekolah, yang sekolah, dan bahkan mungkin saat ini yang sudah kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percayakan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang merancangkan setiap rancangan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Engkau kuatkan iman percaya mereka, agar kiranya mereka senantiasa hanya mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Begitu juga kami seluruh orang tua mereka Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan kami kebijaksanaan, agar kami boleh semakin sabar dengan kemurahan hati, dengan kelemah lembutan. Kami boleh mendidik anak kami ini Tuhan. Kami boleh mendidik semua anak-anak kami bawa ke jalan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawa ke dalam doa seluruh pelayan gereja-Mu Tuhan, mulai dari guru-guru sekolah minggu, sintua, bahkan amang pendeta kami. Tuhanlah kiranya yang memberkati kami, agar kiranya kami tetap setia melayani Engkau di jemaat-Mu, boleh melayani dengan ikhlas, dengan kerelaan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami sampaikan hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kakak minta buat adik-adik yang di rumah, ambil posisi tenang, duduknya rapi, persiapkan Alkitab, buku catatannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan
buat cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di pada pagi hari Minggu ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami terkhusus buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman itu dapat berbuah melalui sikap dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, firman Tuhan akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca nats firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kakak akan membaca di tempat ini, adik-adik semua mengikutinya di rumahnya masing-masing. Sudah buka Alkitabnya semuanya adik-adik? Baiklah, kakak akan membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup rukun bersama saudara. Sekarang menjadi pertanyaan di sini adik-adik, apa sebenarnya hidup rukun itu ya? Ayo, kakak mau kasih pertanyaan sama kalian yang di rumah. Hidup rukun itu seperti apa ya kak? Gitu. Perlu kita harus tahu adik-adik, kalau hidup rukun, dikatakan rukun berarti dia tidak akan mengalami namanya suatu kekacauan. Dia tidak akan mengalami namanya suatu hambatan. Karena dikatakan rukun adalah dia merasa suatu ketentraman di dalam kehidupannya. Artinya di sini hidup rukun itu adalah hidup yang tidak kacau balau. Hidup rukun artinya adalah hidup yang merasa nyaman, bebas dari suatu tantangan, rintangan. Tapi menjadi suatu pertanyaan di sini, mengapa kita harus hidup rukun? Ini menjadi pertanyaan yang kedua selanjutnya adik-adik. Kenapa kita harus hidup rukun? Kalau kita mengingat bagaimana penciptaan Allah yang menciptakan manusia pada hari yang ke-6, tentu kita diingatkan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia itu segambar, lebih sempurna dari ciptaan yang lain. Artinya di sini dari penciptaan Allah sendiri menciptakan kita sebagai manusia, menunjukkan bahwasanya ada suatu tujuan khusus ketika Allah ingin menciptakan kita di tengah-tengah hidup kita saat ini. Apa itu adik-adik? Salah satunya adalah Allah menciptakan kita untuk dapat hidup rukun bersama dengan orang-orang lain. Allah menciptakan kita untuk dapat hidup rukun bersama dengan ciptaan lain. Artinya di sini juga secara kehidupan kita adik-adik. Kalau adik-adik pernah dengar di sekolah dikatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia makhluk sosial artinya manusia itu hidup membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, artinya di situ manusia tidak bisa hidup
tanpa berdampingan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain? Salah satunya adalah dengan hidup rukun. Kalau kita berantem sama orang lain, kalau kita tidak enakan sama orang lain, maka tidak akan ada hidup rukun. Maka tidak akan ada kenyamanan. Makanya dikatakan kitab Pemazmur pada saat ini, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya di sini kalau kita hidup rukun, tadi sudah kakak katakan tadi ya, hidup rukun artinya dia akan hidup tentram. Hidup rukun artinya dia tidak akan mengalami suatu tantangan. Sehingga hidup rukun yang dimaksud adalah ketika dia bisa memandang orang lain, ketika dia bisa merasakan kehidupan orang lain seperti kehidupan dirinya sendiri. Ada keingintahuan. Memandang orang lain itu sebagai dirinya sendiri, memandang ciptaan lain itu sebagai ciptaan yang Allah yang luar biasa. Artinya di sini tidak ada tidak ada perbedaan. Yang adanya adalah kesetaraan, keseimbangan. Sama contohnya adik-adik. Kalau kita di rumah, misalnya di rumah kita punya abang, kita punya kakak, kan? Lalu si mama membeli baju hanya kepada si kakak. Mungkin alasannya karena si kakak lebih membutuhkan, kan gitu. Lalu si adik bilang, lalap si kakak ini aja mak beli baju, aku nggak pernah. Sehingga apa? Menimbulkan sakit hati, menimbulkan kekecewaan, rasa iri. Sehingga hubungan adik dan kakak itu tidak terjalin dengan baik. Kadang adik-adik sering seperti itu kan? Iya. Banyak sekarang anak-anak sekolah minggu, rasa cemburunya itu yang membuat kerukunan itu tidak ada. Cemburulah karena lebih sayang katanya mamanya sama kakaknya. Cemburulah karena bapaknya lebih sayang sama abangnya. Dianggaplah seperti anak tiri katanya, kan gitu kan. Banyak sekarang anak-anak karena lebih sayang dilihatnya mama dengan bapaknya sama kakak atau abangnya, langsung dibilangnya, nampak kalinya aku anak belian katanya. Waduh. Bayangkan bagaimana menimbulkan kerukunan kalau masih ada rasa cemburu. Bagaimana menimbulkan kerukunan kalau ada rasa iri hati. Makanya firman Tuhan hari ini terkhusus buat adik-adik sekolah minggu. Hidup rukun adalah milik orang yang memiliki kehidupan bersama Tuhan. Artinya di sini kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada namanya kecemburuan, tidak ada namanya iri hati. Tetapi yang ada adalah dia memandang orang lain itu sama seperti dirinya sendiri, sama menghargai, saling menghormati. Sehingga timbullah kehidupan yang rukun itu. Jadi buat adik-adik semua, kalau sering mungkin merasa dinomor duakan dengan kakak dengan abangnya, atau juga apa yang diminta sama orang tuanya tidak dikasih, jangan menimbulkan pertengkaran, jangan menimbulkan amarah. Belajarlah untuk menciptakan hidup rukun. Jadi jangan menjadi anak-anak yang suka berkelahi. Ya adik-adik ya, Pemazmur sendiri berkata, alangkah indah dan baiknya jika kita hidup saling rukun. Tuhan saja senang kalau kita saling menopang orang lain. Tuhan saja senang kalau kita saling mengasihi orang lain. Bahkan Tuhan benci kalau kita saling menyakiti. Jadi oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hiduplah rukun bersama kakak abangmu, bersama orang tuamu,
bersama kawan-kawanmu di sekolah, bersama kawan-kawanmu di gereja. Supaya apa? Supaya ada sukacita ketika kamu hidup rukun. Ada suatu senyuman yang indah. Kalau orang yang tidak hidup rukun akan nampak dengan mukanya. Contohnya adalah orang yang suka bersungut-sungut. Jadi kalau kita lihat orang yang bersungut-sungut disuruh kerja ini, itu contoh orang yang tidak hidup rukun. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita bisa belajar dari kecil saat ini untuk bisa menciptakan kehidupan yang rukun. Kalau kamu ingin dikenal sebagai anak Tuhan, maka jadilah anak Tuhan yang boleh menciptakan kerukunan dimanapun kamu berada. Kalau orang yang menciptakan kerukunan, dia sudah menjadi berkat bagi dirinya sendiri, bahkan menjadi orang lain. Jadi oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk bisa menunjukkan kerukunan itu, menciptakan ketentraman itu, kenyamanan itu, sehingga keberadaan kita saat ini menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Melalui kitab Pemazmur kami diingatkan terkhusus buat anak-anak sekolah minggu untuk dapat hidup rukun bersama dengan saudara-saudari kami. Ajarkan kami Bapa, ketika kami masih kecil saat ini, disinilah kami boleh memulai bagaimana menciptakan kerukunan itu Tuhan. Sehingga ketika kami boleh belajar untuk hidup rukun, maka keberadaan kami di tengah-tengah hidup kami bersama orang lain menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa yang baik, jadikan firman ini menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang boleh berbuah melalui sikap dan kehidupan kami. Terkhusus buat anak-anak sekolah minggu yang boleh menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan, baik yang dalam masalah kesehatan maupun pendidikan, Tuhan boleh urapi dan Tuhan boleh berikan kelegaan mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Yesus. Seluruh hidup kami di masa kecil kami ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik, sekolah minggu kita akan menutup peribadahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menutup ibadah kita dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai duka yang syukur kita kepada Tuhan. Jadi buat adik-adik sekolah minggu di rumah, nanti persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu nanti orang tuanya yang akan
membawakan persembahan itu ke dalam persembahan di gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, nats pengantar persembahan diambil dari Esra 8 ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.